Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya. Puji Tuhan, Bu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya jika kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu bagi kita di masa depan. Amin. Baik, Ipan, selaku ketua kelas silakan dipimpin. Baik, teman-teman, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Amin. Amin. Itu bangku kosong Rizky bilang gak masuk ya pada hari ini? Kemana tangan? Bu, Iya. tadi ibunya nitip surat pada saya, Bu. Oh iya. Oh ini. Oh iya. Sakit kan ya, Bu? Sakit kalau nggak salah. Oh iya, dia sakit. Kita doakan ya semoga Rizky cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian mengamati sebuah gambar. Terlihat gambarnya? Bu, sini, Bu. Ya. Foto keluarga, Bu ya? Iya, keluarga, betul. Ada berencana ya? Iya, coba di sini kalian diamati ya. Bagian anak laki-laki, yang anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki ini apakah ada yang mirip dengan orang tuanya? Iya, silakan. Hidungnya, Bu, Hidungnya mirip dengan siapa? mirip dengan ayahnya. Iya, mirip dengan ayahnya ya. Gimana nih bentuk hidungnya? Mancung. Mancung ya. Yang pertama katanya Sela tadi hidung mancung. Selanjutnya apa lagi nih Sela yang mirip? Matanya, Bu, Matanya gimana? bulat. Bulat ya? Iya, Oke, betul. mata bulat. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang mirip? Cukup ya? Cukup. Lalu kita amati yang anak perempuan. Terlihat? Jelas, Bu. Ya, di anak perempuan ini apakah ada yang mirip dengan orang tuanya? Ya, Bu, ini Iya, juga. silakan Ipan. Kalau yang saya lihat sih dari genetik rambutnya lurus, Bu, betul ya? Iya, lurus itu mirip dengan siapa? Mirip dengan ibunya dong. Mirip dengan ibunya ya, Kalau bapaknya rambutnya. agak bubar gelombang. Iya, jadi yang perempuan mirip dengan ibunya yaitu rambut Lurus. lurus. Ada lagi? Sama dari ininya sih, Bu, dari bentuk matanya itu agak sipit. Iya, bentuk matanya sipit Kalau ya. bapak sama anak kan agak Iya. oval. Ya. Mata sipit. Sipit, Bu. Baik, selanjutnya kalian amati lagi ya. Berarti antara anak laki-laki dan ayah ini apa yang terjadi? Saya, Bu. Iya, Kenan, silahkan. Hidung bapaknya diturunkan kepada anak yang laki-laki. Iya, betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Iya, Kelvin, silahkan. Itu sifat hidung ayah diturunkan kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuannya, Bu. Iya, betul. Berarti ada sifat yang diturunkan. Diturunkan. Jadi dari pendapat kalian masing-masing tadi ya, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya, Bu, Iya, Selo, silakan. tentang persilangan gen. Gen apa? Gen orang tuanya, Bu. Gen orang tuanya. Ada yang mau melengkapi lagi kita mau belajar apa hari ini? Saya, Bu. Iya, Kenan. Pewarisan sifat. Iya, betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Sampai, Bu. Dicatat ya, Bu. Tidak perlu. Oke. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yang mana nanti akan ada penugasan. Untuk kelompok pertama yaitu Selo dengan Ipan, kelompok yang kedua Kenan dengan Kelvin. Ya, ya silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini. Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sabar, Bu. Oke, baik. Baik ya, sembari kalian melihat, di sini Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan
pengerjaannya. Silakan dibuka di bagian petunjuk pengerjaan. Halaman berapa? Halaman 2. Ya, jadi yang pertama kalian silakan mengisi nama serta kelompok pada lembar kegiatan peserta didik. Terlihat kan ya bagian kalian mengisi nama serta Ya kelompoknya? Bu. Ya. Bu. Selanjutnya kalian diminta untuk menganalisis gambar tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kalian menjawab soal secara tepat secara berkelompok. Nah, menjawab soal ini dapat menggunakan literatur atau daftar bacaan dengan sumber yang mendukung. Selanjutnya salah satu kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil analisisnya ke depan kelas. Nah, waktu pengerjaan kalian adalah 7 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, cukup ya. Baik, silakan dikerjakan. Oke. Ini. Ya, Kelvin dikerjakan ya. Ya Bu. Ya. Boleh baca ya. IPA nih kamu jadi nomor 1 ya. Kalau besi udah. Kita tanya juga ya. Boleh. Bu, ini saya mau nanya Bu. Pak ini sudah benar belum ya jawabannya? Ya, dikerjain dulu aja ya. Oh iya. Baik, waktu kalian tinggal 2 menit lagi ya. Oh itu nih, ini ngambil bagian ininya. Bagiannya di Baik, waktu pengerjaan sudah habis. Silakan. Ya, sudah selesai ya. Ya, apakah ada yang ingin maju untuk menjawab soal tersebut? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Iya, Bu. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami bersama. Sebelum kita masuk dalam presentasi, biarlah kita saling mengenal terlebih dahulu. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok, saya Walid Iman Santoso, dan rekan saya. Nama saya Yehuda Ivan Daniel. Saya sebagai anggota kelompok. Baik, teman-teman, akan kami mulai. Selamat menyimak. Pertanyaannya, Namanya diperhatikan. 1. Dari hasil pengamatan gambar di atas, apakah yang kalian ketahui mengenai persilangan monohibrid? Ini ya, persilangan ini sudah ada di gambar atas kelompok masing-masing. Jawaban dari kelompok kami adalah berdasarkan analisis yang telah kami lakukan kepada gambar di sini mengenai persilangan bunga yang dikawinkan ini ya, ada bunga warna ungu dan warna putih. Antara lain ialah persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan sifat yang beda. Itu soal nomor 1. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjawab soal yang nomor 2 ya. Jadi pada nomor 2 kita diminta untuk tentang penerapan hukum Mendel 1 terjadi pada bagian mana dari diagram persilangan di atas. Mengapa demikian? Jadi hasil diskusi kelompok kami di sini kami menjawab ya berdasarkan literatur yang telah kami baca dari buku biologi karya Aldebaran ya. Jadi hukum Mendel 1 itu berbunyi pada pembentukan gamet sel kelamin anak kedua gen induk orang tua ya yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Jadi hal ini berbicara tentang alel dari gambar bunga yang di situ tuh terdapat sepasang alel untuk satu sifat dan alel tersebut berpisah saat perkawinan. Nah, kita coba lihat pada bagian gambar ya.
pada bagian gambar di bagian tengah atau bagian first generation ya, hasil bunganya kan ungu semua, walaupun pada awalnya disilangkan warna ungu dan putih, namun pada yang second generationnya, yang generasi kedua F2 nya itu, di bagian gambar paling bawah itu dihasilkan keturunannya ada yang berwarna putih, padahal yang disilangkan ialah warna ungu semua di first generationnya. Berarti alel untuk satu sifat yaitu warna ungu tadi akan berpisah di perkawinan dan menghasilkan warna putih. Demikian penerapan hukum Mendel 1 dari persilangan monohibrid yang ada di gambar tersebut. Jadi sekian teman-teman apa yang bisa kami presentasikan, kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kami. Sebelum kami tutup ya, kami akan mempersilahkan apabila dari teman-teman sekalian memiliki pendapatnya yang berbeda dari jawaban kami, atau menurut teman-teman jawaban kami ini kurang, boleh ditambahkan. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan, apakah ada yang ingin menambahkan? Bu. Ya, Kelvin, silakan. Saya dari kelompok 2. Nama saya Kelvin Sukma. Nah, saya ingin menambahkan, ya Bu ya, ingin menambahkan jawaban dari teman saya tadi kelompok 1. Ada jawaban nomor 1. Jadi gambar tersebut merupakan persilangan monohibrid. Hal ini ditunjukkan karena gambar tersebut hanya memiliki satu sifat beda, yaitu warna, di mana induk memiliki warna ungu dan warna putih. Ya, sekian dan terima kasih. Baik teman Kelvin, kami terima jawabannya, sangat bagus sekali untuk menambahi jawaban kami yang kurang. Nah, saya kira cukup presentasi dari kelompok kami, maka akan kami akhiri sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparannya dan juga kelompok 2 atas tanggapan terhadap jawaban. Di sini Ibu akan merefleksikan hasil diskusi kalian. Kita kan di sini belajar mengenai pewarisan sifat. Tentu saja yang pertama kita pelajari, yang harus kita pelajari yaitu tentang hukum pewarisan sifat. Jadi pada awal mulanya hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh seseorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel. Makanya tadi kalian di situ ada mendengar tentang hukum Mendel karena penemunya adalah Gregor Mendel. Ya contohnya nanti kayak Ipan, kalau misalnya sudah besar menjadi ilmuwan menemukan suatu hukum kan bagus gitu namanya hukum Ipan gitu kan bangga ibu gitu jadinya kan. Saya juga ingin Bu. Iya hukum Kelvin bagus ya. Iya. Nah pada awal mulanya Mendel ini melakukan percobaan terhadap kacang ercis. Nah sebelumnya kalian di sini sudah ada yang tahu belum kacang ercis itu seperti apa? Belum. Nah ibu bawa contohnya. Seperti ini contohnya kacang ercis. Tidak asing? Asing. Ya. Oh ini kacang ini ya? Lumayan Bu. Kacang apa sih? Kacang polong. Kacang polong. Iya, ini kacang polong ya. Jadi nama lain kacang ercis itu adalah kacang polong. Nah, alasan Mendel itu menggunakan kacang ercis yang pertama karena kacang ercis ini memiliki banyak sifat beda. Contohnya seperti tadi yang sudah kalian kerjakan yaitu tentang warna. Itu kan sifatnya beda, ungu dan juga putih. Nah, di kacang ercis ini juga bijinya itu dapat diamati karena sifatnya ada yang beda, ada yang kisut, ada yang bulat. Nah, selanjutnya kacang ercis ini juga memiliki waktu pertumbuhan yang cepat. Selanjutnya, kacang ercis ini juga mudah dibudidayakan sehingga untuk pertumbuhan dan juga pengamatannya itu mudah untuk dilakukan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, ada beberapa istilah di dalam pewarisan sifat ini yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu parental atau disingkat P. Jadi parental ini adalah induk. Parental ini adalah induknya. Yang kedua adalah filial atau disingkat F. Nah, yang ketiga itu adalah dominan. Nah, berbicara mengenai dominan ini adalah sifat yang terdapat pada sesuatu yang kita amati. Contohnya seperti tumbuhan. Nah, dominan ini adalah sifat yang menutupi sifat resesif. Yang keempat adalah sifat resesif itu sendiri. Resesif. Nah, jika dominan
dominan tadi adalah sifat yang menutupi sifat resesif, maka sifat resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat Dominan. selanjutnya yaitu genotif. Nah, genotif ini adalah sifat yang tidak tampak. Yang biasanya genotif ini akan kita lambangkan sebagai huruf seperti M besar, M kecil, dan lain sebagainya. Lalu habis genotif ada yang namanya fenotif. Nah, fenotif ini adalah sifat yang tampak. Contohnya seperti tadi, warna ungu itu kan tampak ya, warna putih dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah homozigot. Ya, homozigot ini adalah pasangan alel yang sejenis. Contohnya seperti A besar dan juga A besar, A kecil dan juga A kecil, sejenis. Dan yang terakhir ialah heterozigot. Nah, jika tadi homozigot itu sejenis, maka heterozigot adalah tidak sejenis. Baik, kita masuk ke dalam hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum segmentasi, yang kedua ada hukum asortasi. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hukum segmentasi atau hukum pertama yang tadi sudah kalian kerjakan. Ya. Jadi hukum pertama atau hukum segmentasi ini, contohnya itu ialah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid seperti yang sudah kalian kerjakan tadi merupakan persilangan satu sifat beda. Nah, persilangan monohibrid ini dibagi menjadi persilangan dominan dan juga persilangan intermediate. Kita akan bahas pertama persilangan dominan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Jika diketahui P tadi apa? Parental atau induknya. Jika kita ingin menyilangkan bunga berwarna merah, dengan bunga berwarna putih, nah habis kita tulis parental, di sini kita tulis gamet. Gametnya di sini apa? M besar. M besar. Yang di sini M kecil. M kecil. Maka F1 atau keturunan pertama itu otomatis M besar, M kecil. M kecil. Atau di sini merah. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini, ini yang disebut sebagai genotif, yang ini disebut sebagai fenotif. Ya. Selanjutnya di sini kita ingin mencari F2-nya. Ini yang dominan tadi ya, berarti P2 itu sama dengan M besar, M kecil, kita silangkan dengan M besar dan juga M kecil. Berarti gametnya itu ialah M besar dan M kecil. Di sini juga M besar dan M kecil. Nah, kita mulai. Di sini kita buat F2. Nah, untuk mencarinya cara mudahnya ialah menggunakan papan catur. Papan catur. Ini harus diperhatikan ya anak-anak sekalian dalam membuat papannya. Nah, ini ke sini ya gadisnya, bukan ke sini. Ini yang betina, ini yang jantan. Baik, di sini Ibu memiliki kartu genetik. Nah, di sini Ibu meminta tolong nih untuk kalian untuk mengisi hasil dari persilangan ini. Ada yang bersedia? Ya, silakan Selo maju ke depan. Baik, yang pertama di sini kita akan mengisi di kotak yang pertama, yaitu M besar kita silangkan dengan M besar, maka hasilnya adalah M besar semua, Bu? ya. Selanjutnya ayo, Selo silakan dipandu teman-temannya. M besar dan M kecil.
Kalau silangan kedua. Yang M besar sama M kecil yang ketiga. Ya. baik-baik teman-teman. Terakhir yang kecil semua. Oke. Ya Bu, sudah. Sudah, oke, tepuk tangan. Ya baik, Selo sudah dan teman-teman semua ya sudah betul dalam mengisi kotak di sini. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui perbandingan fenotipnya, maka ini kan merah, merah, merah. Jadi kita tulis seperti ini, merah banding Merah. putih. Ada berapa merah? 3. 3 banding 1. 1. Berarti ini adalah perbandingan untuk persilangan Dominan. Nah, selanjutnya yaitu adalah persilangan intermediate. Nah, persilangan intermediate ini sama saja seperti persilangan dominan, hasilnya seperti ini juga. Namun yang menjadi pembedanya adalah persilangan intermediate ini nantinya akan menghasilkan satu sifat yang baru. Nah, kalau ini kita lihat ya, merah dengan putih, maka kan hasilnya merah dan juga putih. Ya. Jika di intermediate nanti ini tidak lagi menjadi merah, namun menjadi merah muda. Maka dari itu persilangan intermediate akan menghasilkan satu sifat yang baru, yaitu merah muda. Coba kita lihat di sini, ini tetap ya seperti ini. Berarti M besar M kecil ini bukan merah lagi, namun menjadi Merah muda. merah muda. Merah banding merah muda banding Putih. 1 banding 2 banding 1. baik. Sudah paham? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Cukup Bu. Cukup baik ya. Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Ya, Kenan, silakan. Hukum segmentasi merupakan hukum Mendel satu yang berbunyi pada pembentukan gamet, kedua gen induk akan memisahkan sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Dalam hukum ini terdapat persilangan monohybrid yang merupakan persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Persilangan ini dibagi menjadi persilangan dominan dan intermediate. Ya, baik. Terima kasih Kenan atas kesimpulannya. Baik, demikianlah yang kita pelajari pada hari ini. Semoga tentang pewarisan sifat yang kita pelajari pada hari ini itu akan menjadi manfaat bagi kalian di masa depan. Baik, untuk penugasan minggu depan kalian diminta untuk membuat mind mapping terkait dengan permasalahan persilangan atau pewarisan sifat yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Nah, penugasannya ini secara berkelompok ya, kelompoknya tetap ini saja. Dikumpul minggu depan. Ya, baik, jelas apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu. Ya, baik. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Mancing. I am just 20. 2020, ooh, ooh. 2020, ooh. 2020, ooh, ooh. I